Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Rifki Ridho Palevi, Ibu Budi, dan Pak Tanzil. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang pelaksanaan bagi hasil di Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Latar belakang penelitian, perjanjian bagi hasil, pelaksanaan perjanjian bagi hasil, sistem perjanjian bagi hasil, kepastian keadilan dan manfaat bagi hasil. Rumusan masalah sebelum direvisi. 1. Apakah konsep bagi hasil dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 memberi kemungkinan bagi pemberlakuan mekanisme adat kebiasaan dalam masyarakat. Yang kedua, bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil petani di Desa Putat. Setelah direvisi, apakah konsep bagi hasil dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 memberi kemungkinan bagi pemberlakuan mekanisme adat kebiasaan di Desa Putat. Yang kedua, bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil pertanian di Desa Putat. Kajian pustaka penelitian terdahulu. 1. Penulis Eva Roha dan kawan-kawan. Hasil penelitian perjanjian bagi hasil belum berkesesuaian dengan hukum tanah nasional. Perjanjian bagi hasil diharap dapat memelihara produktivitas dan tanah. 2. Darsono. Dari hasil perhitungan sebagai dasar menuju bahwa pendapatan petani masyarakat pada kenyataan adalah lebih kecil dibandingkan pendapatan pada petani dibandingkan perhitungan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. F. Setiawan Santoso. Perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil ditinjau dalam bentuknya merupakan perjanjian baku. Agung Basuki Prasetyo. Hasil pembahasan adalah pengaruh efek diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil belum terhadap pelaksanaan bagi tanah pertanian di Desa Nanggutan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Saifuddin M. Ruhli. Belum sepenuhnya berjalan efektif, masyarakat condong memilih untuk melaksanakan dengan cara tidak tertulis. Landasan teori. Tinjauan umum tentang perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil tanah pertanian. Tinjauan umum tentang perjanjian bagi hasil menurut adat kebiasaan. Tinjauan umum tentang konsep keadilan, implementasi. Kerangka pemikiran. Berikutlah kerangka pemikiran metode penelitian. 1. Jenis penelitian. 2. Pendekatan masalah. 3. Analisis bahan hukum. 4. Sumber bahan hukum. Kesimpulan. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo belum sesuai dengan hukum tanah nasional. Perjanjian bagi hasil diharapkan dapat memelihara produktivitas dari tanah tanpa mengerjakan sendiri. Sedangkan bagi petani penggarap, fungsi dari perjanjian adalah untuk memproduksikan tenaganya tanpa memiliki tanah dan dapat bagian dari hasil perjanjian. Jadi, perjanjian bagi hasil menurut hukum adat pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang timbul dalam masyarakat hukum adat antara pemilik tanah dan petani penggarap
dan umumnya perjanjian tersebut tidak dalam bentuk tertulis, tetapi hanya bersifat lisan dengan dasar saling percaya dan asas kekeluargaan. Namun dalam aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 seharusnya diwujudkan secara tertulis dengan akta otentik guna memberikan kepastian hukum. Saran yang tunjukkan kepada pihak pemerintah tentang berlakunya undang-undang mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian adalah sejak lama, yakni berlaku sejak 24 September 1960 dengan lebihnya Undang-Undang Nomor 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Tanah petani tidak berlaku efektif dan efisien. Harapnya pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertani yang berlaku di Indonesia, sehingga peraturan tersebut kembali efektif dan layak masyarakat yang memahami aturan yang ada dalam perjanjian bagi hasil tanah petani, guna tercipta kesejahteraan masyarakat. Saran yang dapat disampaikan pada masyarakat dalam upaya perjanjian bagi hasil tanah petani hendaknya dilakukan dengan menggunakan perjanjian tertulis atau dihadapkan pihak yang berwenang guna memperoleh kekuatan hukum. Selama ini perjanjian bagi hasil yang dibuat hanya dengan tangan kesepakatan secara lisan dan tidak ada kekuatan hukumnya. Perjanjian tertulis sangat penting sebagai alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa. Namun juga tahap memperhatikan hukum adat yang ada di dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.